Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hmm. Yang saya hormati Bapak Boyke Rudi Purnomo, SE, MM, PhD, CFP, sebagai dosen pembimbing saya dan yang saya hormati dosen penguji sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Bayrudi Hasibuat, mahasiswa M453A MUGM Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Rencana Pengembangan Bisnis Layanan Ojek Daring PT Tetangga Saling Bantu. Sebagai pendahulu, industri transportasi daring di Indonesia tumbuh pesat sebagai pendorong utama ekonomi digital. Perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan berbasis aplikasi, kemajuan teknologi, dan dukungan regulasi pemerintah menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, tantangan seperti kesejahteraan mitra pengemudi, ketimpangan tarif, dan pemerataan layanan masih perlu diatasi. Kondisi tersebut melatar belakangi berdirinya Tetanggaku, sebuah platform transportasi daring dengan tiga prinsip utama. Pertama, keadilan ekonomi bagi mitra pengemudi melalui kebijakan tanpa potongan komisi. Kedua, keterjangkauan harga bagi pengguna. Ketiga, kedekatan dengan komunitas lokal berbasis gotong royong. Sejak diluncurkan pada 28 Januari 2023, Tetanggaku dikembangkan PT Tetangga Saling Bantu memiliki sekitar 101.000 pengguna, 101.444 pengguna dan 106.405 mitra pengemudi dengan empat layanan utama yaitu motor, mobil titip, dan tagihan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Di mana faktor ekonomi dan teknologi menjadi faktor utama dalam terbentuknya aplikasi Tetanggaku. Selanjutnya, lingkungan internal. Sumber daya manusia. Perusahaan memiliki tim manajemen dan teknis yang kompeten dalam bidang teknologi dan informasi. Namun, tantangan pada keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kompetensi di bidang lain seperti marketing. Selanjutnya, sumber daya finansial. Saat ini perusahaan mengandalkan pendanaan internal dan dari pemilik usaha. Namun, keterbatasan modal membatasi ekspansi pasar dan penguatan teknologi. Inovasi dan teknologi. Tetanggaku mengadopsi arsitektur modern berbasis microservice, cross-platform framework seperti Flutter, dan cloud computing yang memungkinkan pengembangan aplikasi lebih modular, fleksibel, dan efisien. Pendekatan tersebut mempercepat peluncuran, menurunkan biaya, dan serta meningkatkan skalabilitas. Pemasaran dan citra merek. Transformasi media digital memungkinkan Tetanggaku menerapkan pemasaran yang lebih efisien. Terdapat tantangan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Operasional dan layanan. Kegiatan operasional difokuskan pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan pengolahan mitra. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan data transaksi Januari 2023 sampai dengan Agustus 2025, perusahaan menghadapi dua permasalahan utama, yaitu satu, rendahnya tingkat keberhasilan transaksi atau sukses rate. Kedua, rendahnya volume pemasaran harian atau daily order. Rata-rata tingkat keberhasilan transaksi atau sukses rate hanya sekitar 40%, yang berarti lebih dari setengah orderan tidak berhasil diproses. Jumlah rata-rata pemesan per hari atau daily order hanya sekitar 300 transaksi. Perusahaan menetapkan dua target utama yang ingin dicapai, yaitu satu, meningkatkan sukses rate transaksi hingga mencapai minimal 90%. Kedua, meningkatkan jumlah order harian hingga minimal 3.000 transaksi per hari dengan tujuan untuk menutupi biaya operasional bulanan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model bisnis dan penyusunan rencana bisnis yang komprehensif guna mewujudkan tujuan tersebut. Pertanyaan penilaian. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana rencana bisnis yang tepat guna mencapai target tingkat keberhasilan transaksi atau success rate dan jumlah pemesanan harian atau daily order pada aplikasi Tanggalkom. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rencana bisnis yang tepat guna mendukung pencapaian target tingkat keberhasilan transaksi atau success rate dan jumlah pemesanan harian atau daily order pada aplikasi Tanggalkom. Selanjutnya, manfaat penelitian. Memberikan manfaat praktis bagi PT Tetangga Saling Bantu, khususnya dalam merumuskan rencana bisnis yang komprehensif agar perusahaan dapat mencapai target yang ditetapkan. Menjadi referensi akademik bagi peneliti sejenis di bidang pengembangan bisnis berbasis platform digital. Selanjutnya, landasan teori. Definisi model bisnis. Menurut Johnson Christensen, Kagerman, model bisnis terdiri dari empat elemen utama, yaitu
yaitu proporsi nilai pelanggan, formula keuntungan, sumber daya utama, dan proses kunci. Lalu, bisnis model kanvas. Menurut Osterwalder dan Wigner, BMC sebagai alat visual untuk memetakan model bisnis melalui kesembilan blok utama: segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, struktur biaya. Selanjutnya empathy map. Menurut Osterwalder, Alexander, dan Wigner, empathy map membantu mengidentifikasi pikiran, ucapan, perasaan, tindakan, masalah, dan keuntungan yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya, rencana bisnis. Menurut Rich et al. Menyatakan bahwa rencana bisnis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu deskripsi bisnis, analisis pasar, rencana operasional, rencana pemasaran, rencana organisasi, rencana keuangan, dan analisis risiko. Perkembangan model bisnis transportasi dari beberapa periode. Model bisnis industri transportasi mengalami evolusi signifikan dari model konvensional berbasis aset fisik menuju platform digital bersifat aset-light hingga berkembang menjadi ekosistem digital multi-service. Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan perilaku pengguna, serta dinamika regulasi. Model bisnis transportasi daring tetanggaku. Model bisnis transportasi daring tetanggaku merupakan adaptasi dari perkembangan model bisnis transportasi digital dengan diferensiasi utama berupa komisi 0% bagi mitra pengemudi dan berlangganan bagi pengguna. Jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada level organisasi, yaitu PT Tetangga Saling Bantu mencakup evaluasi model bisnis saat ini dan rencana pengembangan bisnis. Selanjutnya jenis data. Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, di mana data primer didapat dari wawancara kepada karyawan PT Tangga Selimantu. Selanjutnya kuesioner ditanyakan kepada pengguna aplikasi Tanggaku dan mitra driver aplikasi Tanggaku. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari dokumen internal dan sumber eksternal. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu satu, studi dokumen, dua, wawancara, dan tiga, kuesioner. Selanjutnya berikut adalah profil koresponden dan waktu pelaksanaan wawancara. Di bawahnya merupakan profil responden dan waktu pelaksanaan kuesioner. Analisa data. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung analisis deskriptif kuantitatif. Dan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model bisnis saat ini. Permasalahan utama tetanggaku ada dua, yaitu rendahnya success rate dan rendahnya daily order. Keduanya berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Berikut adalah BMC dari PT tetanggaku saat ini. Permasalahan utama sukses rate dan daily order rendah. Berdasar hasil kuesioner dari pengguna, terdapat beberapa kendala utama yang sering dialami saat melakukan pemesanan, yaitu berkontribusi pada rendahnya penyelesaian orderan, tidak adanya driver yang tersedia sekitar 51,5%, waktu tunggu lama sekitar 21,2%, driver tidak merespon ketika dihubungi via chat sekitar 12,2%, aplikasi error atau lambat sekitar 9,0%, kurang nyaman dengan pembayaran tunai atau cash sekitar 3,1%, titik lokasi kurang akurat sekitar 3%. Berdasarkan hasil kuesioner dari responden driver, 61,1% menyatakan bahwa kendala yang paling sering dialami adalah sepi order. 53,7% responden melaporkan bahwa mereka hampir tidak pernah mendapat order, padahal telah aktif di aplikasi Tangguhku lebih dari 8 jam per hari. Fakta ini menunjukkan adanya mismatch antara ketersediaan driver dengan jumlah permintaan pemesanan dari pengguna. Jumlah driver yang aktif relatif tinggi, namun jumlah pemesanan dari pengguna sangat kecil. Selanjutnya berikut adalah analisis BMC terhadap target perusahaan, di mana ada gap yang harus ditutup oleh perusahaan. Selanjutnya, kriteria solusi ditetapkan sebagai dasar pengembangan model bisnis tetanggaku. Berdasarkan kriteria solusi, pengembangan model bisnis tetanggaku tidak hanya membutuhkan perbaikan dari sisi teknis internal, tetapi juga pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal. Peluang kolaborasi yang relevan adalah dengan Yodo sebagai penyedia layanan pembayaran digital yang dikembangkan oleh PT Aksanet Bumi Nusantara dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Melalui integrasi tersebut, pengguna dapat melakukan pembayaran layanan
Tetanggaku menggunakan saldo Yodo. Sedangkan mitra pengemudi dapat menerima pendapatan hasil transaksi secara langsung melalui akun Yodo. Selanjutnya berikut adalah BMC pengembangan setelah dilakukan integrasi antara tetanggaku dan Yodo. Kemudian sebanyak 64,4% responden menyatakan fitur pembayaran non-tunai melalui e-wallet merupakan kebutuhan penting yang perlu segera tetanggaku. Tetanggaku melakukan integrasi sistem pembayaran non-tunai dengan Yodo. Berikut alur pemesanan tetanggaku setelah integrasi dengan Yodo. Berikut adalah tampilan aplikasi sebelum dan sesudah integrasi, di mana sebelah kiri adalah tampilan aplikasi tetanggaku sebelum terintegrasi dengan Yodo, dan sebelah kanan adalah tampilan aplikasi setelah terintegrasi dengan Yodo. Selanjutnya, rencana operasional, optimalisasi matching system dan headmap order. Optimalisasi matching system. Sebagai tindak lanjut integrasi Yodo, algoritma pencocokan dioptimalkan dengan memprioritaskan pesanan berbayar Yodo kepada pengemudi yang telah mengaktifkan Yodo. Kemudian, secara bertahap memperluas radius dan menurunkan prioritas apabila belum ditemukan driver yang sesuai. Peta permintaan atau headmap. Penyebabnya ada keseimbangan antara distribusi supply dan demand. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan driver yang merata di seluruh zona operasional. Lalu, memperpendek waktu tunggu pengguna. Kemudian, mengurangi tingkat pembatalan pesanan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sukses rate transaksi karena supply lebih seimbang dengan demand. Selanjutnya, rencana bisnis. Rencana pemasaran akan menggunakan strategi STP dan 4P. Sebagai contoh, segmented pasar tetanggaku yang didasarkan pada aspek demografis, geografis, dan perilaku dengan target masyarakat usia produktif di wilayah urban dan peri-urban yang memiliki mobilitas tinggi serta mengutamakan tarif yang terjangkau. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari kolaborasi antara Yodo dan tetanggaku, di mana Yodo dan tetanggaku memberikan layanan ojek online kepada pengguna dengan cukup membayar Rp1.000, mereka sudah dapat mendapatkan layanan ojek online tetanggaku. Dan juga kepada mitra driver tetanggaku mendapatkan beberapa promo hingga mereka tetap menyalakan aplikasi tetanggaku. Selanjutnya, rencana organisasi. Saat ini jumlah karyawan PT Tangga Saling Bantu adalah 12 orang dengan struktur organisasi sebagai berikut. Pada rencana operasional terdapat integrasi pembayaran dengan Yodo. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan 1 orang developer aplikasi. Rencana keuangan, skenario kelayakan investasi. Terdapat 3 skenario kelayakan investasi, optimis, most likely, dan pesimis. Berikutnya adalah kelayakan investasi. Skenario optimis berdasarkan NPV. Pada skenario optimis, NPV yang diperoleh adalah sekitar 1.068.900.338 rupiah dan IRR adalah 57,49% dan dengan payback period adalah sekitar 2 tahun. Maka investasi dengan skenario optimis adalah layak untuk diinvestasikan. Skenario kedua adalah skenario most likely, di mana NPV yang diperoleh adalah sekitar 818.567.383 rupiah dengan IRR adalah 55,24% dan payback period adalah sekitar 2 tahun 3 bulan. Dengan skenario seperti ini adalah layak untuk diinvestasikan. Kemudian skenario terakhir adalah skenario pesimis, di mana NPV yang diperoleh adalah sekitar 387.994.701 rupiah dengan IRR adalah 6,64% dan payback period adalah sekitar 2 tahun 8 bulan. Untuk skenario ini adalah tidak layak untuk diinvestasi. Selanjutnya adalah waktu dan kegiatan serta ukuran kerja berdasarkan tabel yang sudah tersedia. Terakhir adalah kesimpulan, rencana bisnis tanggaku yang mencakup aspek operasional, organisasi, pemasaran, keuangan telah disusun secara terintegrasi serta mampu menjawab permasalahan masalah dan pertanyaan penelitian. Serta penelitian menunjukkan target peningkatan daily order hingga 3.000 per hari dan sukses rate hingga 90% berpotensi tercapai apabila perusahaan menerapkan rekomendasi pengembangan model bisnis dan strategi operasional yang diusulkan. Selain itu, analisis kelayakan investasi melalui skenario optimis, most likely, dan pesimis dapat digunakan sebagai dasar
sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dengan dukungan rencana persambungan maupun rencana cadangan untuk mengantisipasi risiko operasional dan menjaga keberlanjutan usaha. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.